Tidak semua apa yang saya anggap bagus itu juga bagus yang kita pimpin. Nah, 10 soft skill ini cuma teman-teman bisa dapat kalau teman-teman aktif di organisasi. Misalnya, yang ingin saya sampaikan pertama, menurut John C. Maxwell, pakar kepemimpinan dunia, bahwa di Sulawesi Selatan ini banyak anak muda, banyak penggerak, tapi satu minus untuk bergerak. Jadi kalau saya, fokus Anda adalah terus untuk mengasah, belajar. Karena kenapa? Untuk kemudian berbicara tema hari ini menjadi pelajar yang unggul di era seperti sekarang ini, kuasai 4C. Kuasai berapa C? Kuasai 3 ini. Kalau Anda kuasai 3 ini, saya kira Anda layak menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, karena dulu orang bilang, Kak, orang berusaha harus punya uang. Ya cocok nih. Tapi ingat Ki, tidak selalunya modal adalah uang. Modal yang paling besar adalah kita di Strasa Cafe. Ini ada undangan dari teman-teman ICF. Kita mau dialog tentang leadership is coming. Menariknya karena pesertanya dari anak-anak OSIS. Bagaimana keseruannya? Let's go. Anu Baji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Sehat semuanya? Beliau adalah Kanda Rizal Jamal, salah satu konten kreator dan juga CEO Beda Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hamdan wa syukralillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, kakak-kakak, boleh kita berikan aplaus sekali lagi buat acara kita pada sore hari ini. Luar biasa. Leadership is coming, ya. Leadership is coming. Bahwa kepemimpinan itu telah datang, yang saya kira sangat menarik, apalagi trennya buat adik-adik generasi Z, seluruh pengurus OSIS, bahkan mungkin para ketua-ketua OSIS hadir sekota Makassar yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan Tabe, nama saya Rizal Jamal, Makassar, Kolaka, dan Bonek saya berasal, logat Bugis masih kental, cita-cita ikhlas beramal, karena berat menjadi orang yang terkenal. Tadi waktu masuk di kafe ini banyak sekali yang tuduh muka aku ini mirip Ustaz Maulana Duta, bahkan mirip Al. Makanya gadis-gadis milenial banyak yang berhayal mau dinikahi secara massal. Tapi karena saya tidak punya modal, mereka cuma berharap Kanda yang penting akad nikahnya di Masjid Istiqlal. Ya saya kira itu saja pengantar ya. Tidaklah cantik seorang penari, cakep kalau tidak memakai pita. Tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Masa-masa SMA, kalau di sini semuanya SMA ya. Masa-masa SMA adalah masa betul-betul kita menemukan jati diri kita seperti apa. Cita-cita saya sederhana, yaitu ingin menjadi pemimpin. Tidak tahu pemimpin apa. Cita-citanya menjadi pemimpin. Karena menurut pemahaman ilmu agama yang saya pahami di agama saya, pemimpin itu sangat luar biasa. Saya selalu dengar itu, minta pemimpin yang adil. Kalau memang doa cuma satu cuma dikabulkan, minta saja pemimpin dihadirkan yang adil. Dari situlah kemudian pola pikir saya berubah. Kalau begitu saya switch pikiran saya, cita-cita saya berubah menjadi seorang pemimpin. Leadership menjadi sangat penting peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa di sekolah ada namanya OSIS. Disitulah diajarkan kita mulai pertama kali mengenal politik, bagaimana berdemokrasi dan sebagainya. Tidak semua apa yang saya anggap bagus itu juga bagus yang kita pimpin. Makanya prinsipnya dulu saya sederhana, ya mungkin akan ada pesantren. Saya itu orangnya adalah orang yang siap dipimpin, siap memimpin. Tidak mungkin kita bisa menjadi pemimpin kalau tidak siap juga dipimpin. Karena itu cikal bakalnya. Dipilih menjadi ketua OSIS karena waktu kita kelas 1 atau kelas 10 sekolah sekarang bahasanya,
Itu dulu kita bagus. Makanya kita masuk di pengurus dan sebagainya. Sadar tidak sadar, disitulah pertama kali kita mulai mengenal yang namanya demokrasi dan kepemimpinan dan seterusnya. Oleh karena itu, izin adik-adik saya mau sampaikan beberapa fakta-fakta era sekarang tentang kepemimpinan. Dan ini penting sekali kita pelajari dan perlu dikampanyekan di sekolah-sekolah. Makanya saya senang adanya kegiatan ini. Yang ingin saya sampaikan pertama, menurut John C. Maxwell, pakar kepemimpinan dunia, bahwa ukuran kepemimpinan hari ini bukan diukur seberapa banyak pengikutnya, bukan diukur lagi seberapa banyak followersnya, bukan diukur lagi seberapa banyak masanya. Dulu pemimpin dikatakan bagus dan hebat kalau dianggap punya banyak pengikut, punya banyak massa. Nah, salah satu indikator yang nanti akan saya sampaikan ini bagaimana supaya orang diukur untuk bagaimana supaya bisa berpengaruh, Kak. Inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kita. Apa itu? Untuk kemudian berbicara tema hari ini menjadi pelajar yang unggul di era seperti sekarang ini, kuasai 4C. Kuasai berapa C? 4C. Kuasai 4C. Dan alhamdulillah inilah yang terus saya berusaha selalu amalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Tidak diamalkan itu pengetahuan sama dengan pohon yang tidak ada buahnya. Kenapa pemimpin hari ini harus kreatif? Karena eranya berbicara itu. Pernah kita dengar adik-adik sekalian bahwa setiap masa ada orangnya. Pernah dengar? Setiap orang ada masanya. Jadi gaya dulu tidak cocok dipakai dalam memimpin era sekarang, adik-adikku sekalian. Waktu saya jadi ketua OSIS tidak cocok cara yang saya pakai dengan caranya adik-adikku sekarang, tidak cocok nih. Harus dirubah caranya. Itulah dibutuhkan yang namanya kreatif. Kalau kita kreatif dimanapun disimpan, mau jadi ketua OSIS, mau jadi ketua ini, kepala bidang, ketua seksi, apapun itu pasti akan jadi itu barang. Selama Anda kreatif, maka semuanya insya Allah akan jauh lebih luar biasa. Jauh seperti apa yang kita bayangkan. Dan itu yang terjadi. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change a life. Kalau kau bisa berkomunikasi dengan baik, maka kau bisa mempengaruhi orang. Kalau kau bisa pengaruhi orang, maka kau bisa merubah kehidupan. Kau bisa merubah keadaan. Kau bisa merubah Makassar. Kau bisa merubah Sulsel. Kau bisa merubah Indonesia. If you can speak. Nah, inilah yang penting kita adik-adik kuasai. Ke depan adik-adikku sekalian, Anda tidak perlu tunggu lama-lama. Anda masih muda, Kak. Kalau kita lihat ya, dalam sejarah-sejarah luar biasa. Ada orang yang umurnya 23 tahun sudah menaklukkan sebuah benua. Ya kan? Sekarang eranya banyak pemimpin-pemimpin muda yang hadir. Dan ini luar biasa sekali. Yang perlu kita belajar dari situ. Perlu saya garis bawahi, critical thinking adalah kemampuan memahami masalah. Dari masalah itu kita cari, kita kritis. Apa masalahnya, apa penyebabnya, lalu bagaimana solusinya. Anjom ini maksud critical thinking. Kalau ada masalah, nggak cocok ini, harus diselesaikan, nggak bisa ini. Yang gampang menangis, yang gampang menetes air matanya, gampang merasa iba kalau ada dan lihat temannya susah. Mau selalu bantu orang, nah itu orang Bugis Makassar, itu Raja Mandar begitu. Compassion. Selalu merasa iba. Nah ini yang penting bagi adik-adik kalau menurut saya. Eranya yang cocok ini. Pintar, iya. Hebat, iya. Lulusan perguruan tinggi, iya. Tapi tidak punya hati nurani. Tidak punya rasa iba. Dan pemimpin yang akan diterima di masa yang akan datang adalah itu. Saya Rijal Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat tema pada hari ini, leadership. Dan kita bersyukur bahwa teman-teman, adik-adik yang hadir di tempat ini adalah sebuah gerakan kepemudaan yang memang terbentuk dari hati kita. Sambil disampaikan juga tadi Kakak Rijal, ada rasa iba untuk masa depan yang lebih baik nantinya di 2045. Dan patut kita syukuri bahwa di tempat ini adik-adik punya itu. Jadi memang kalau kita berpikir secara umum, leadership itu tidak didapat dengan mudah, pasti butuh proses. Dan sampai hari ini pun saya mengamalkan itu, berproses dan belajar dimanapun saya berada. Kalau teman-teman, adik-adik siap untuk menjadi pemimpin, otomatis kita harus siap juga untuk dipimpin. Hari ini adik-adik jangan pernah berhenti untuk belajar, berproses, rendahkan diri, tidak ada yang lain, selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah proses bagi kita semua untuk selalu belajar dan memberikan kebermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa saya share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau teman-teman pertama jadi pemimpin ini, jaga terah itu, konsisten. Kalian ini adalah orang-orang pilihan. Kalian orang-orang pilihan yang kalau kalian berhasil jaga konsistensi itu, pasti di masa yang akan datang kalian sukses. Kenapa?
Karena kalau kita lihat di World Economic Forum, ya forum yang mempertemukan banyak negara di dunia ini, jadi di situ dituliskan ada 10 skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Nah, 10 soft skill ini cuma teman-teman bisa dapat kalau teman-teman aktif di organisasi. Misalnya skill mengambil keputusan, skill bicara di depan umum, skill bermusyawarah, skill complex problem solving, menyelesaikan masalah tadi, dan seterusnya itu hanya dan cuma teman-teman bisa dapat kalau teman-teman berorganisasi. Belajar yang banyak selama kita masih muda, ya. Jadi mumpung masih muda, belajar yang banyak. Belajar dari siapa saja. Bagaimana ketika kita dipimpin oleh seseorang dan pemimpin itu punya kekurangan. Yang pertama, compassionnya dia sangat kurang, yang dimana pemimpin tersebut egonya sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan supaya orang yang dipimpin oleh orang tersebut? Bagaimana tips menjadi pembisnis muda dengan berpola pikir secara kritis dan kreatif di era digital seperti sekarang? Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar? Pertanyaan kedua mungkin cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Karena kan ini tadi kan leadership soalnya toh. Jadi saran menjadi seorang leadership yang mungkin bisa lebih jauh lagi kita bahas Kak, lebih dalam lagi. Kuasai 3 ini, kalau Anda kuasai 3 ini, saya kira Anda layak menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, di era sekarang, kita butuh pemimpin yang memiliki satu skill. Hari ini ngomong saja nggak bisa, harus punya skill. Walaupun juga ngomong adalah bagian daripada skill. Kenapa skill ini penting? Karena dia akan bekerja dengan itu. Tidak semua pemimpin memiliki leadership, tapi semua orang yang punya karakter leadership layak dan pantas menjadi pemimpin. Yang kedua, ini penting sekali. Apa itu mindset? Apa yang kedua? Mindset, pola pikir. Kalau pemimpin sudah memiliki mindset, pola pikirnya bagus, adaptif dan seterusnya, tahu perkembangan zaman, tahu mau diapa ini keadaan, maka yakin dan percaya kolaborasi skill dan juga mindset akan membuat suatu perubahan yang sangat nampak. Yang ketiga, attitude. Ya kan? Apa itu? Tingkah laku, sopan santun, karakter. Untuk menjawab pertanyaannya, so singkatnya adalah, pertama ketika kita menjadi seorang pemimpin, pastikan Anda punya skill deh. Kalau nggak ada skill nggak bisa, belajar gitu deh. Nah, terakhir tadi yang saya bilang attitude, jadi fokus itu. Nah, kalau menghadapi masalah seperti itu, bagaimana harus kita lakukan? Itu tadi pentingnya komunikasi. Sampaikan kepada ketua, sampaikan kepada pemimpin, kita bawa begini. Kalau dia orangnya betul-betul mindsetnya bagus, dia akan terima. Contoh sederhana, karena pertanyaan sangat teknis tentang public speaking dan communication skill. Kadang-kadang pernah kita dengar, anggaplah misalnya tidak usah jauh-jauh kepala sekolah atau tidak usah jauh kepala sekolah, guru. Misalnya kadang-kadang kalau dia pidato atau dia sambutan presentasi, pernah nggak dia lihat mata? Ada biasa tuh orang pidato baca naskah terus, pernah perhatikan kita. Bagaimana kita rasa? Padahal yang disampaikan adalah bahasa yang benar, tapi belum tentu baik. Makanya pendengar adalah kunci dari semuanya. Karena tidak mungkin ada pembicara yang baik tidak berawal dari pendengar yang baik. Itu kunci sesederhana itu. Jadi kalau saya, fokus Anda adalah terus untuk mengasah, belajar. Karena kenapa? Hari ini adik-adik sekalian, kita ini kenyang akan informasi, tapi kita haus akan pengetahuan. Handphonemu itu luar biasa. Jadikan handphonenya teman-teman sebagai peluru senjata paling mematikan untuk mengangkat kita punya nama daerah, kita mengangkat kita punya bangsa dan negara. Ketika kita ingin memilih sebuah pemimpin, sederhana ukuran dari saya. Pertama, cari yang punya pengetahuan dulu. Pilih pemimpin yang punya pengetahuan, karena dia akan melakukan apa kalau tidak punya pengetahuan. Sama nanti turunannya itu pengetahuan, skill, karakter dan seterusnya, baru mindset dan seterusnya. Karena itu dasarnya. Tadi saya sudah sampaikan kan, skill, mindset, attitude. Itu cara bikin orang yang punya skill, punya mindset yang benar, punya attitude yang baik, insya Allah melahirkan soal itu, melahirkan pemimpin yang sesuai yang kita harapkan. The best way to predict everything in the future is creative. Salah satu cara terbaik untuk memprediksikan masa depan adalah dengan cara menciptakannya. Oleh karena itu, semakin banyak Anda menciptakan, walaupun mungkin belum sesuai harapan, sebenarnya Anda sudah menemukan masa depan. Karena dulu orang bilang, Kak, orang berusaha harus punya uang, ya cocok nih. Tapi ingat Ki, tidak selalunya modal adalah uang. Modal yang paling besar adalah diri Anda sendiri. Saya ingat selalu kata-kata orang bijak, yaitu musuh yang paling abadi adalah diri kita sendiri. Ya kan? Oleh karena itu, kalau kita masih merasa takut, tak bisa. Orang gagal membiarkan ketakutan menghentikan langkahnya, sedangkan orang sukses mampu mengatasi rasa takutnya.
Namanya kemajuan selalu diawali dengan melangkah. Yang namanya melangkah selalu diawali dengan tujuan. Yang namanya tujuan selalu dipastikan bahwa dia tepat sasaran. Oleh karena itu, Anda menjadi seorang pengusaha, pastikan dulu mindset dirubah, di switch. Sesederhana itulah kira-kira konsep yang saya bangun.